Bapa, Engkau Allah yang ada di surga, namun Engkau juga Tuhan yang mengirimkan Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya hari ini Engkau mau berbicara kepada kami satu persatu. Engkau mau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau mau membenahi hidup kami Tuhan dengan firman-Mu. Engkau menuntun dan menyingkapkan semua yang terselubung. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu sendiri yang akan menerjemahkan. Sehingga bukan perkataan manusia yang kami dengar, tapi perkataan-Mu sendiri Tuhan, yang akan menguatkan, yang akan memberikan pengertian. Terima kasih Bapa. Teduhkan hati kami, dan layakkan kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kemarin ada calon orang tua, calon karena masih calon, mau mendaftar. Waktu dia bilang mau mendaftar, masukkan anak. Saya tanya untuk tahun depan, saya bilang gitu. Enggak, sekarang kata untuk tahun ini. Loh memang selama ini anaknya kemana? Kata saya. Oh iya sekolah, dia bilang gitu. Sudah sekolah, tapi saya kecewa dengan sekolah yang lama. Kenapa? Ini kan sekarang lagi musimnya PTMT ya. Pembelajaran tatap muka terbatas. Nah kami ini disuruh pilih. Di kelas anak saya itu disuruh pilih kata dia. Dan ternyata dengan jumlah sekelas 20 kalau nggak salah. 18 itu memilih tatap muka terbatas. Anak dia itu ikut yang online. Nah ternyata ketika berjalan baru seminggu ini. Gitu, anak saya tidak terima pelajaran apapun. Nggak ada Zoom, nggak ada online. Nggak dapat tugas. Loh aneh ya katanya. Saya datanglah ke sekolahannya. Loh kok anak saya nggak dapat pelajaran selama 1 minggu. Terus gurunya bilang begini. Minta maaf ya. Lupa kalau ada 2 yang online katanya. Wah saya sakit hati dia bilang gitu. Dia mau pindahin. Saya bilang begini. Bapak mungkin nggak pernah tahu ya. Di balik persiapan PTMT itu sangat sulit, sukar, tidak mudah untuk mengatur. Maklumi dululah baru seminggu, kan sudah diingatkan. Ya masa ngajar lupa katanya. Ya lupa karena sebagian besar memilih tatap muka ya. Ketinggalan 2 tetap harus. Nah saya hanya mau mengatakan begini. Di sekolah terang bangsa pun tidak mudah mengadakan PTMT. Karena tidak semua orang tua setuju untuk tatap muka terbatas. Tapi sebagai sekolah tetap harus melayani. Yang mau online ya dilayani, yang mau tatap muka ya dilayani. Dengan segala kerepotannya. Dan repotnya sangat amat bukan main. TK sudah tatap muka ya. Itu orang tua harus dari jauh-jauh baru boleh ngelepas anaknya. Tidak boleh anaknya, kalau anak TK kan susah ya, suruh nggak gandengan sama temen. Tapi ini nggak boleh gandengan, isinya cuma sedikit, hanya berlaku sekian jam. Itu TK, SD beda lagi. SD muridnya sangat-sangat banyak. Kalau ada ini gurunya tuh pada gini, aduh mudah-mudahan yang ikut segini gitu. Karena terbatas, kelasnya terbatas. Kalau misalnya pembatasan 15 orang satu kelas. Tapi yang milih tatap muka 18, mesti bikin 2 kelas kan? Mesti bikin 2 kelas, 9 dalam 1 hari. Gurunya ganti-ganti. Tapi kan dipikirkan juga yang di rumah, yang online. Jadi sebenarnya sangat sibuk. Itu SD. Yang SMP, ya sibuk lagi. Gurunya kan ganti-ganti itu. Jadi tatap mukanya memang seminggu. Di SMP kemarin saya dengar di parents meeting, anak kebagiannya seminggu cuma 1 kali. Yang SD 2 kali. Yang TK 3 kali kalau nggak salah. Yang SMA 2 kali. Jadi itu pengaturannya sangat-sangat rumit. Tapi orang tua apakah lihat waktu ngatur? Enggak kan. Yang dilihat jadinya. Kami ini dari sekolah menyediakan perangkat yang sangat banyak.
Jadi kalau gurunya nerangin yang SD, guru nerangin yang di depan kelas bisa nanya langsung. Tapi yang di rumah juga dia akan lihat. Nah, untuk dia lihat itu kita mesti punya perangkatnya, tripodnya, kameranya, semua punya supaya dia juga itu. Maksudnya apa? Supaya gurunya sekali nerangin, sekelas itu baik yang di rumah maupun di kelas itu dapat. Kenapa? Karena muridnya banyak, nanti itu ada session 2. Session mudah-mudahan tidak ada session 3 ya. Nanti karena ada yang jam 12 sampai jam 2 siang tatap mukanya. Nah itu yang SMP beda lagi. Kenapa? Karena gurunya bukan guru kelas. Tapi guru itu. Jadi di balik itu semua terlalu sibuk dan orang tua hanya mengamati jadinya. Korelasinya apa sekarang dengan kehidupan kita orang Kristen? Kita juga sering gitu kan. Tuhan kamu kan janji begini. Tapi kita tidak pernah tahu di balik itu. Behind the scene. Ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan itu sedang repot mengerjakan. Tapi belum-belum kita sudah ngomong, Tuhan itu enggak ini janji tapi enggak nepati. Oh Tuhan itu kok sengaja saya bukan enggak disayang dan sebagainya. Nah pagi ini mari kita renungkan. Skenarionya Tuhan itu seringkali enggak sama dengan kita. Walaupun tujuannya pasti nanti ujungnya akan tergenapi semua yang Tuhan firmankan. Amin. Nah, kita akan buka Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya. Di atasnya itu nanti yang kedua. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara tahu kalau yang namanya rancangan itu rencana. Jadi belum jadi finalnya gitu ya. Jadi rencana. Rancangan Tuhan dikatakan di ayatnya yang ke-8, rancanganku enggak sama rancanganmu. Bukan seperti rancanganmu. Dan jalan-jalanku cara Tuhan memproses mengerjakannya juga tidak sama dengan yang kita punya. Seperti apa sih yang Tuhan bilang? Tuhan bilang jauh lebih tinggi, jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Itu rencana dan rancangan-rancangan yang Tuhan berikan. Pola yang Tuhan kerjakan itu jauh lebih tinggi. Enggak sama seperti yang kamu. Dan jalanku juga tidak sama dengan jalan-jalan yang kita pikirkan. Nah, coba kita lihat. Saya ingin kita mengajak satu kehidupan dari bangsa Israel ketika dibawa keluar dari tanah Mesir. Kita buka Keluaran 3 ayat 16 sampai 22. Satu ketika Tuhan datang kepada Musa dan bilang begini. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku, yaitu Tuhan telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi.
Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Musa dapat firman ini dan diberitahukan bahwa bangsa Israel akan dikeluarkan dari tanah Mesir. Janjinya luar biasa. Kalau kita perhatikan ya. Janjinya itu bahwa bangsa Israel akan keluar dari kesengsaraan Mesir. Mesir itu sengsara loh, jadi budak. Pak Gideon sempat menceritakan tentang budak. Jadi kesengsaraan Mesir itu dalam hidup perbudakan itu akan dilepaskan dari orang-orang Israel. Terus mau dikemanain orang Israel? Akan dibawa masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Waduh, senang sekali. Enak sekali. Kita biasanya orang kalau dapat janji begitu langsung pulang itu merenung-renung yang diterenungkan yang itu ya. Jadi wah berlimpah susu madu nanti saya hidup begini dan mulai kita punya skenario sendiri. Dan dikatakan Tuhan dengan tangannya yang kuat akan mengeluarkan. Waduh, Tuhan itu ajaib sekali. Dia akan keluarkan bangsa Israel dengan tangan yang kuat. Dan nanti ujungnya ketika keluar, Tuhan itu menggerakkan hati orang-orang Mesir untuk bermurah hati. Karena sebenarnya status mereka sebagai budak tuh gak punya apa-apa. Memang kan waktu mereka di padang gurun kan, aduh kenapa memang gak ada kuburan di Mesir? Marah-marah kan, lagi marah-marah. Terus bilang di sana makan bawang prei, makan apa, bla 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 bla, daging dan sebagainya. Yang diuruskan cuma makan. Mereka kan gak pernah bilang emas perak saya banyak di sana, gak ada. Karena mereka memang gak punya. Tapi ketika keluar Tuhan janjikan nanti kamu akan merampasi orang Mesir. Nah ternyata seringkali kita juga gitu dapat firman yang luar biasa, kita nggak pernah tahu Tuhan bilang rancanganku, pola untuk mencapai itu semua beda dengan polamu. Sehingga seringkali kita merasa kok mana, mungkin kita suka merasa gini, Tuhan pengen nolong tapi kelihatannya aku malah tidak tertolong gitu, malah kontradiksi dari janji Tuhan. Nah kalau kita lihat belajar dari apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, kita melihat skenario Tuhan. Keluaran 4 ayat 21. Keluaran 4 ayat 21 dikatakan, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, karena pada waktu itu Musa ada di Midian, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Kan aneh. Tuhan bilang janjinya aku akan melepaskan, akan mengeluarkan dari kesengsaraan Mesir. Dan ini modalnya kamu pegang tongkat ini, kamu bikin keajaiban seperti ini. Tapi nanti ya Firaun gak akan kasih, keraskan. Suka berpikir gak kita begitu? Di balik semua yang Tuhan firmankan, Tuhan sendiri pengendali dari itu. Dikasih, nih bisa bikin ajaib. Tapi tetap aja gak dilepaskan. Kita punya pihak kedua itu tetap dikeraskan hatinya. Tapi nanti Firaun gak kasih kamu. Hatinya tak keraskan. Tuhan loh yang mengeraskan, bukan Firaun loh. Bukan Firaun keras hati, tapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi Tuhan itu punya cara bagaimana menggenapkan nanti ujungnya bangsa Israel memang keluar. Dan kalau kita lihat lagi Keluaran 5 ayat 6 sampai 11. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka.
dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang. Lompat ke ayat 19. Keluaran 5. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Aneh sekali. Tuhan bilang, aku sudah mengindahkan, ngomong sama Musa. Aku mengindahkan bangsa Israel. Mengindahkan itu mulai memperhatikan, mulai peduli, mulai mikirin. Dan aku mau mengeluarkan kesengsaraan Mesir. Tapi kenyataannya ternyata mereka bukan tambah enak, tapi tambah susah, tambah menderita. Karena mereka harus bekerja lebih keras lagi. Mereka dituntut lebih banyak lagi. Sepertinya sangat kontradiksi sekali keadaannya. Dan kita nggak usah baca karena terlalu banyak. 10 tulah itu menjadi sebuah proses yang panjang. Jadi nggak begitu firman itu disampaikan, terus besok keluarlah bangsa Mesir. Enggak. Tuhan punya skenario itu panjang ceritanya. Panjang dari pertama Musa bisa bikin seperti ini. Ternyata ahli jampinya juga bisa bikin. Ya nggak heran. Ahli jampi, orang-orang petenungnya Firaun bisa bikin yang sama. Kok begitu? Mungkin belum. Tapi kita kan bukan Musa ya. Kalau Musa tetap percaya. Kalau kita bilang gini, mana Tuhan? Sama aja kuasanya gitu kali ya. Nah, 10 tulah, semua tulah dikerjakan. Itu makan waktu. Kapan katanya mau lepas? Kapan Tuhan? Kapan? Nah, seringkali begitu. Kalau kita lihat seperti ini, yang tadi saya katakan, di balik layar, behind the scene itu ada cara yang Tuhan kerjakan yang kita tidak lihat. Yang banyak sekali kita tidak lihat. Seperti para orang tua murid nggak pernah lihat repotnya guru-guru. Seorang orang tua dari TK datang. Sebelum mau ada PTMT ini. Dia bilang gini, saya mau tarik keluar anak saya. Oh berarti Anda mesti bayar tunggakan ini. Dia gak mau bayar uang sekolah. Enak aja sekolah di rumah kok suruh bayar. Dia tidak memikirkan bahwa biar sekolah di rumah itu guru kan kerja. Bikin YouTube, main ini, itu dan sebagainya, ngasih nilai. Itu kan tetap kerja. Dia gak lihat itu. Yang dia lihat adalah saya di rumah direpotkan harus nemenin anak untuk belajar. Yang tadinya saya bisa nitipin ke sekolah dan sekolah itu gak kerja apa-apa. Kok minta bayaran? Ada yang begitu. Karena tidak pernah melihat di balik semua yang dikerjakan guru untuk buat YouTube untuk itu perlu latihan. Tidak sekali main karena guru saya bukan artis semua. Mereka kalaupun bikin YouTube mereka tuh berlatih, menyiapkan dengan pikiran, dengan semua bagaimana caranya membuat anak TK itu bisa memperhatikan dan membuat anak TK itu konsentrasi itu udah gampang. Lari-lari. Yang TK, yang SMP, yang SD saja mereka absen. Dia suka absen di pertama. Panggil, ya Budi misalnya ya. Sorry ya Bud, pakai aja ini. Budi gitu, ada. Di penghujungnya Budi ada lagi. Tapi di tengah-tengahnya anaknya hilang. Makanya guru-guru pakai trik. Kalau ngabsen sekali, Zoom itu bisa 4 kali. Panggil lagi, oh nggak ada. Alpa. Ya nggak tahu kemana karena mereka suka nggak menayangkan wajahnya, dipanggil-panggil yang cuma namanya doang. Kalau nggak foto, sehingga tidak bergerak. Dulu saya tidak ngerti kalau devotion, ini kok anak kok nggak bergerak-gerak ya? Ternyata foto yang dipasang. Jadi sebenarnya karena tidak pernah melihat apa yang dibalik itu. Nah demikian juga dengan Tuhan. Dan bahkan kita lihat dari Keluaran 14 ayat 5 sampai 8. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir, ini udah keluar nih.
udah keluar, udah disangoni dengan rampasan-rampasan. Mereka lagi jalan kan semua gak punya kendaraan lah. Nah tiba-tiba ini setelah anak sulung dibunuh ya, anak sulung Mesir. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita berbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Nyadar tiba-tiba si Firaunnya, loh budak-budak kita ini pergi semua. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, tangan Tuhan. Jadi sudah lepas nih, sudah keluar nih. Tuhan bikin lagi. Tuhan itu suka, tanda petik ya, usil gitu ya. Dia bikin sadar Firaun. Firaun itu tiba-tiba sadar. Hah, orang pada ngomong, Firaun, itu bangsa dilepaskan. Kita nggak punya budak lagi. Siapa yang mau ngerjain yang bangun kota? Siapa yang bikin ini, bikin itu? Nggak ada lagi. Wah iya, Tuhan keraskan hati Firaun. Saya kejar dia. Hebat sekali. Orang Israel itu pergi itu jalan kaki semua. Nggak punya kereta, nggak punya apa-apa. Jalan kaki, dikejar sama 600 kereta dengan perwiranya yang komplit. Kira-kira kekejar enggak? Cepet pasti kekejar. Siapa yang bikin mereka-reka itu? Tuhan. Firaun dikeraskan supaya tetap kejar. Ngejarnya hebat sekali. Nah, itu kan seolah-olah janji Tuhan enggak nyampe-nyampe. Sepertinya wah udah senang keluar dari Mesir, udah bawa harta benda senang. Tiba-tiba masih ada, belum kelar, dikejar. Ya kalau baca Alkitab kita tahu kan itu yang terakhir kan, karena terus mati di Laut Teberau. Tapi waktu itu kan tidak, bangsa Israel mungkin, aduh Tuhan mengerikan sekali itu gimana, marah lagi sama Musa sama Harun itu jadi tumbalnya saudara. Yang terus diomelin terus, kalau ngomelin mana ini, wah udah macam-macam lah. Tapi itu skenario Tuhan. Dan kita tahu kan semua dari semua yang kita lihat bahwa akhirnya bangsa Israel itu bisa menyeberang Laut Teberau dan orang-orang Mesir itu mati semua. Dengan cara Tuhan memberikan rodanya muter-muter gak bisa maju-maju. Kasih tiang awan terus, ada tirai yang terus gak bisa kekejar. Mungkin kita gak mikir. Pikirannya pasti terkejar, pasti kalau kita secara manusia pasti terkejar. Tapi Tuhan sedang membuktikan sebenarnya kepada bangsa Israel. Yang kita mau pelajari adalah Tuhan itu punya, di balik semua yang kita tidak ngerti, mari kita belajar untuk memahami bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu kalau janji nggak pernah nggak nepati, tapi caranya beda dengan cara kita. Seringkali kita sudah mikir, aduh dulu ya, papi mertua saya bilang begini, kalau kita lagi share dan kita kasih kesaksian. Kalau menurut papi itu ikut Tuhan itu ini ya kayak jalan di pinggir jurang. Mengerikan, kepleset jatuh. Suka begitu. Memang kadang-kadang kan seperti ini mengerikan kan bangsa Israel. Udah boleh keluar, tadinya nyaman-nyaman. Menurut mereka nyaman. Ya nyaman padahal teriak sama Tuhan juga. Bahwa di budak sana tuh lebih nyaman. Sekarang ini malah disuruh kerja keras, udah gitu boleh pergi, udah pergi dikejar lagi gitu kan. Jadi kelihatannya memang seperti di pinggir jurang. Tapi ternyata jurangnya cuma 5 cm. Tapi kan kita tidak tahu. Nah, tapi yang kita bisa pelajari adalah penggenapan firman Tuhan itu selalu melewati sebuah proses. Kenapa? Karena Tuhan mau nyiapkan hati kita, Tuhan juga mau membuktikan siapa Dia di dalam di dalam kita. Kalau kita lihat ya, Keluaran 7 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu
Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Karena Tuhan itu memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dibuat di tanah Mesir. Lewat tulah ke-1 sampai ke-10 itu mujizat Tuhan banyak sekali. Di mana Tuhan membuat perbedaan antara bangsa Israel dan orang-orang Mesir. Kalau kita lihat Keluaran 9. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ini Tuhan ngomong sama Firaun. Jadi sebenarnya Tuhan itu mau berdemonstrasi di depan Firaun. Tuhan bilang, aku ini bisa bunuh kamu seketika, habis sudah bangsa Mesir. Israel bisa keluar. Bisa, tapi aku gak mau begitu. Kenapa? Karena aku mau memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Tuhan Israel itu seperti apa? Supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi Tuhan itu kalau mau membebat habis Firaun itu gampang. Sangat gampang. Dia embusin napas Tuhan aja mati semua. Tapi Tuhan gak mau itu. Karena Tuhan mau membuktikan siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yaitu tangan Tuhan sendiri. Dia akan memperlihatkan kekuatannya. Dan supaya nama Tuhan dimasyurkan di seluruh bumi. Sehingga saudara dan saya hari ini membaca firman boleh melihat bagaimana demonstrasi dari kuasa Allah ketika membebaskan orang Mesir. Tuhan jadi semakin terkenal. Tuhan mau kita semua mengenal akan kuasanya. Dan juga Tuhan akan membuat perbedaan. Kita lihat lagi dari selanjutnya tadi yang saya tulis karena di sini banyak ayatnya nggak usah semua. Keluaran bukan. Saya tadi tulis apa ya? Keluaran 8, 9, 10 atau 11. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Jadi sebenarnya di setiap tulah kalau kita lihat ya mulai dari pikat dan selanjutnya sampai gelap gulita segala Goshen tuh gak kena. Tetap terang benderang. Tuhan membuat perbedaan. Dan ini supaya apa? Supaya bangsa Israel mengerti siapa Tuhan yang sanggup lakukan luar biasa. Saya paling gak mengerti itu tentang kegelapan. Kegelapannya itu 3 hari orang gak bisa makan, gak bisa apa-apa. Terbaring saja, saking gelapnya. Saking gelapnya dia gak bisa ketemu orang gitu. Jadi berdiri sebentar mungkin nabrak. Udah gak bisa apa-apa, apalagi masak, gak bisa. Gelap banget. Tapi di Goshen terang. Nah padahal Goshen sama itu kan sebelahan. Ada, Goshen itu ada di antara tanah Mesir. Sedangkan kita tahu kalau ini digelapin semua gelap. Tetap aja ada lubang kecil itu ada sinar masuk. Bisa menerangi toh. Minimal kita tahu oh di situ di bawah korden itu ada penerangan kita bisa jalan ngurutin itu. Ini gelap gulita sampai 3 hari mereka enggak bisa. Mereka terbaring enggak bisa apa-apa. Keajaiban Tuhan. Nah, luar biasa. Dan Tuhan membuat perbedaan. Dan kita ini dibedakan. Dan akhirnya apa? Di Keluaran 14 ayat 30 dan 31. Dikatakan demikian, Keluaran 14. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi sebelum ini nih orang Israel tuh ragu-ragu terus.
ini Musa ini bener gak dipakai Tuhan. Musa ini bener gak ngomongnya kalau Tuhan ngomong tuh. Karena kenyataannya kok sepertinya janji yang mau dibawa ke tanah penuh dengan susu dan madu terus ditunda, sepertinya ditunda, diperlambat dan susah banget. Harus menghadapi tekanan, katanya keluar dari kesengsaraan Mesir tapi kok tambah sengsara. Nah, ternyata di balik semuanya itu ada proses yang dinikmati oleh bangsa Israel. Mereka melihat bukan sekedar dikeluarkan, tapi mereka melihat mujizat, mereka melihat kekuatan Tuhan, mereka melihat bagaimana Tuhan itu mendemonstrasikan kuasa dan kebesarannya. Di balik semua itu ada pekerjaan Tuhan yang harus disempurnakan di dalam hidup kita. Sayangnya kalau kita lihat Mazmur 107 ayat 3, Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7 gak ada di situ, tapi tolong dibukakan. Dikatakan, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi orang Israel itu pada akhirnya cuma kenalnya perbuatan Tuhan. Makanya seringkali kalau kita cuma senang ujung perbuatannya Tuhan saja, gak pernah belajar jalan-jalannya Tuhan, behind the scene, cara Tuhan, pola Tuhan. Kalau kita tidak mengenali itu, kita bisa kecewa. Tapi Musa, kenapa Musa tidak pernah mengecewakan Tuhan? Kecuali dalam waktu gemes sama Israel, ngetok gunung batu itu. Tapi dikatakan Musa orang yang setia, berhadap-hadapan muka, aku berbicara kepadanya. Nah, kalau bangsa Israel dikit-dikit marah, gak ada air marah. Ada air tapi airnya pahit marah. Senangnya kalau sudah airnya enak, semuanya nyaman baru senang. Kenapa? Karena dia memperhatikan perbuatan, keajaiban Tuhan, perbuatan Tuhan saja. Tapi tidak melihat bagaimana Tuhan memiliki jalan-jalan dan cara-cara untuk menggenapkan firman-Nya, untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mari kita belajar. Begitu banyak di depan kita itu ada hal-hal yang sepertinya, loh kok bisa kejadian seperti ini? Percayalah, Tuhan tetap pegang kendali. Dia yang punya jalan-jalan, dia yang punya cara-cara. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jauh lebih tinggi rancanganku, jalanku juga bukan jalanmu, kata Tuhan. Jauh lebih tinggi seperti langit dan bumi. Yang pasti kita bisa lihat bagaimana Tuhan mempermuliakan dirinya sendiri. Dia membuat perkara-perkara yang hebat dan ujungnya, benar enggak Israel memang lepas dari kesengsaraan? Benar. Benar enggak Israel masuk ke tanah Kanaan? Benar. Tapi prosesnya memang akhirnya diperpanjang sama bangsa Israel sendiri ya 40 tahun. Tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya jalan untuk menolong kita. Dikatakan pujian tadi, biar 1000 tangan menarik kita untuk jatuh. Tapi tangan Tuhan tetap mengangkat kita, sanggup untuk membawa kita naik ke gunung-gunung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sudah dengar akan semua firman ini, terus saya mau tanya sekarang. Ya, dimanapun saudara berada dan ada yang di tempat ini, saya mau tanya. Jadi enaknya tanya Tuhan, dikasih tahu, atau sudah lebih baik jalan ngalir saja? Ya. Ayo coba pikir. Musa kan ketemu Tuhan. Dikasih planning nih sama Tuhan. Nih kamu bakal begini. Sudah dikasih tahu. Kamu tak kasih kuasa seperti kamu sebagai Allah. Harun sebagai nabi. Bicara sama Firaun. Tapi nanti Firaunnya gak mau nurut. Ya, sudah dikasih tahu kan. Tapi dalam perjalanan di mana Musa melakukan hal itu, banyak tantangan dari orang Israel. Apa yang dia alami Musa? Aduh Tuhan, istilah jangan aku yang dipakai. Kok kayak begini? Engkau menyuruhkan aku bicara sama Firaun. Mereka tambah mengalami kesengsaraan. Jadi bagaimana?
sebenarnya sudah dikasih tahu kan? Tapi toh dalam perjalanan tetap mengalami yang dinamakan kontradiksi dalam hidupnya. Sudah dikasih tahu. Nah, kemarin ada seorang yang konseling dengan saya begini. Bu, saya kan dapat firman bahwa saya harus pindah dari kota ini ke kota ini. Tapi ternyata dalam perjalanan saya untuk pindah, untuk melakukan suatu pekerjaan yang baru di tempat ini, di sini ya belum kelihatan tanda-tanda bahwa saya akan mendapatkan pekerjaan baru di tempat ini. Jadi bagaimana? Saudara, seringkali begini, kalau kita itu tanya, dalam perjalanan itu Tuhan sudah kasih tahu, dalam perjalanan itu mulus, oke semuanya. Tapi kalau mengalami sesuatu hal yang gak enak, itu jadi pergumulan. Oleh karena itu, belajar begini aja. Mazmur 90 ayat 12. Ini Musa sendiri yang ngomong. Ya. Coba ditayangkan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dia katakan begini. Musa loh ini. Karena Musa wis ngalami semuanya. Lalu kesimpulannya dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, belajar kita katakan berdoa seperti ini, Tuhan, wis ajari aku aja menjalani hari demi hari sedemikian rupa. Apa yang terjadi hari ini aku bersyukur. Ya. Tak jalani aja Tuhan. Aku jalani hari demi hari saja bersama dengan Engkau. Supaya apa? Supaya saya ini beroleh hati yang bijaksana. Apa arti bijaksana? Bijaksana itu bisa milah-milah. Oh, ini kejadian seperti ini. Ya aku tahu ini Tuhan sangat baik. Oh, hari ini kejadian ini. Saya tahu ini Tuhan baik. Apapun yang saudara alami hari demi hari, percayalah Tuhan pegang kendali. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang tertulis di dalam Alkitab. Semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Buat kami juga memiliki hati yang bijaksana. Supaya bisa memilah-milah akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Bahwa Engkau tetap pegang kendali dalam segala perkara. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya ini. Kami tetap hari ini berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah lepaskan bangsa kami dari malapetaka yang terjadi dan bakal terjadi. Tuhan, kami minta apapun yang Kau izinkan terjadi buat bangsa kami. Kami percaya Kau tetap pegang kendali dan Engkaulah yang merencanakan yang terbaik buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, tapi kami tetap berdoa buat Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Mohon anugerah-Mu Tuhan, hikmat marifat yang daripadamu turun atas Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, cawan pujian dan penyembahan kami hari ini mengisi akan cawan doa kami pada hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak,
Biarlah pengurapan yang berasal daripadamu turun atas hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkau tetap pegang kendali dalam hidup kami. Buat mata kami ini Tuhan, telinga kami ini Tuhan, dan bibir mulut kami ini Tuhan. Biarlah senada dengan Engkau. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami katakan, senada dengan Engkau. Biarlah hati kami ini melekat kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, semua keraguan-raguan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami, jadi tangan yang diurapi, tangan yang benar-benar melakukan semua pekerjaan bersamamu, dan kami akan mengalami kemenangan. Biarlah kaki kami hari ini berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai kami hari ini sampai malam nanti berjalan bersama dengan Engkau. Engkaulah yang menentukan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.